Yang berada di dalam seperti mohon maaf ibu-ibu ada yang namanya alwali, alat kontrasepsi bawah kulit. Itu ditanamkan di dalam dan di luar tidak nampak dari luar. Posisi ini tetap sah sholat. Tapi kalau tato itu nampak di pori-pori kita, warnanya nampak, artinya itu kan memang ada dan nampak. Setahu saya ini menegah daripada sampainya wudu. Tapi apabila ada pendapat apabila kita rusak ini maka akan terjadi kanker kulit, terjadi kesakitan yang bersangkutan. Maaf, kemarin saya dapat telepon dari salah seorang wanita yang mengaku bertato dan tatonya mohon maaf itu di kelaminnya. Jadi dia bertanya bagaimana kalau dihilangkan pasti rusak, pasti rusak. Jadi sama seperti mohon maaf kalau di alat pria pasti rusak juga. Nah seperti ini memang itu sudah darurat. Kalau posisi seperti itu ya udah kita berdoa saja sama Allah mudah-mudahan itu diterima. Karena sekarang ada alat penghilang tato berbentuk laser, jadi dia tidak merusak, cuma agak mahal dan ada tempatnya. Jadi di laser saja itu hilang bekas tatonya, artinya dihancurkan, tinta yang tertanam itu dirontokkan, memang agak mahal alatnya. Tapi kalau memang dikro sampai rusak kulitnya juga tidak, artinya mengutarakan orang tersebut tidak dihancurkan juga. Sebaiknya yang belum bertato jangan bertato, karena ini terjadi khilafiyah dan kita takutnya iya kalau diterima, kalau tidak tunggu tatonya ini anak-anak tempat wudu. Begitu kita mandi junub, posisinya sama seperti kita cat rambut. Kalau cat rambutnya di tengah saja oke. Begitu kita cat rambut dari sini, kita kan begitu pakai alat cat rambut sisirnya dari sini. Artinya ini kan batasan wajib wudu. Oke lah dengan posisi kita tidak mandi junub, tapi posisi wudu kita di sini, posisi kena wudu, yang aman tapi pakai. Tapi kalau sudah pakai hati-hati, apakah ini melapisi? Yang melapisi artinya apa? Kalau kita pakai di sini hitam, bila tumbuh selanjutnya jadi putih, itu artinya melapisi. Kalau ini yang halal atau yang dibolehkan, merubah itu boleh. Yang merubah kita pakai vitamin rambut, tumbuh setelahnya hitam lagi, itu boleh. Karena dia bukan melapisi, artinya memperbaiki kolagen dalam rambut. Artinya gen rambut itu yang dihitamkan. Rambut kita yang putih, lalu begitu kita pakai minyak itu ada nama minyak saya lupa juga. Dia dipakai itu tumbuh nanti hitam lagi memang. Cuma itu pun hati-hati. Takutnya kita nggak sadar diri, umur sudah 50, 60, startnya muda. Jadi posisi ini hati-hati juga. Biarkan rambut ini menjadi cahaya untuk kita, putih jadi uban itu menjadi cahaya kita dan pengingat kita akan kematian. Di bawah kita sudah dekat dengan kematian dan ini tanda-tanda ihsan. Nabi Idris dulu berkata kepada malaikat maut, apabila engkau hendak menjemputku, kita akan teman. Kirimkanlah surat untukku agar aku siap-siap. Tiba-tiba malaikat maut datang tiba-tiba mau dijemputnya. Kenapa kamu tidak kirimkan surat dan tanda kepadaku? Rambutmu yang putih itu surat cinta dariku. Gigimu yang sudah mulai goyang, mulai hancurnya cakap makanan, mulai geluh, itu juga surat cinta dariku. Tanganmu yang mulai tidak kuat menggenggam, itu juga surat cinta dariku. Artinya malaikat maut sudah dekat dengan kita. Jangan lagi kita bermain-main. Kondisi kita sudah mulai ingat akhirat. Jadi kurang lebih seperti itu juga bertato. Yang belum jangan, kalau yang sudah sebaiknya dicoba hilangkan saja. Ada alatnya mungkin agak mahal. Kalau memang tidak bisa, diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti anggota tubuh. Kalau memang memungkinkan, coba hilangkan. Karena ini menghindari dari khilaf. Ada pendapat memang yang mengatakan biarkan tato yang penting sholat daripada nggak bertato tidak sholat. Kalau bagi saya bagusan tidak bertato dan sholat. Jadi bukan posisi. Ya memang taubat itu perlu. Tapi ya yang lebih bagus jangan, karena kebetulan di sini kita tidak terlalu tren. Jadi yang belum jangan dimulai. Dalam posisi yang sudah dimulai ini akan sulit kembali. Ini yang kedua yaitu orang yang bermain-main dengan sholatnya. Fahala jazaohum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan mereka
dan tempat kembali mereka ke dalam neraka. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah berfirman, fawailul lil musallin, maka orang yang sholat masuk neraka wail. Kenapa orang sholat masuk neraka wail? Wail alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka dari sholatnya lalai dan bermain-main. Jadi orang yang sholat tapi sholatnya bermain-main, hanya berumur dah wajib, dah sunat, dan juga hanya berumur tentang khusyuknya, tentang syaratnya, tentang rukunnya, dan juga tentang waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat di atas orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Kebanyakan kita begitu waktu tak ingin juga sembahyang. Nah, saat untuk sembahyang ini kita melalaikan sholat. Ya, silakan. Atau misalnya olahragawan sepak bola dan sebagainya. Jadi apa termasuk melalaikan? Orang yang bekerja dengan atasan yang non muslim ini di beberapa tempat malah untuk izin sholat Jumat sudah tidak dikasih. Bahkan ada tempat paling dikasih shift, artinya gantian. Jumat ini kamu pergi, kalau sholat jamaah itu pasti tidak dikasih. Artinya nggak boleh jamaah. Nah, sembahyang kamu dulu, nanti gantian, nanti nggak boleh ada kosong. Sholat Jumat nanti Jumat ini kamu pergi, Jumat depan kawanmu yang pergi. Nah, posisi ini kita boleh artinya tetap bekerja seperti itu bila tidak ada pekerjaan yang lainnya. Bila mampu memungkinkan kita keluar dari pekerjaan seperti itu, maka sebaiknya kita keluar dari pekerjaan yang lebih bagus. Tapi saya kerja di Amerika, berarti pindahlah ke Aceh. Di sini banyak pekerjaan yang lebih memungkinkan kita untuk sholat. Walaupun mungkin gajinya lebih rendah, carilah pekerjaan yang lebih mendekatkan kita kepada Allah. Kalau memungkinkan, kalau belum memungkinkan, maka kita juga berhati-hati jangan sampai azab Allah datang tiba-tiba. Pabrik mercun terbakar di Medan ya. 24 orang di dalam, 3 orang sempat keluar, 21 orang terpanggang di dalam. Hati-hati jangan sampai azab Allah tiba-tiba datang, kita masih di situ. Ada macam itu. Jadi posisi kita, kalaupun kita bekerja di tempat non muslim, berupayalah sholat dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, apa boleh buat. Tapi kalau bisa kita cari pekerjaan yang lain yang lebih bagus, maka cari pekerjaan lain. Ada pekerjaan kita hari ini kita, mohon maaf, bukan bekerja dengan non muslim. Kita bekerja di bengkel. Waktu ada sembahyang dulu makan melabung nunggu. Kita bekerja di tukang. Waktu sembahyang dulu kita makan aduk semen. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, kita bekerja di Indonesia, bekerja di Aceh, bekerja di sini. Tapi apakah kita mau mencuci tangan kita, mengganti baju kita sholat zuhur atau tidak? Kebiasaan kan tidak. Urut badan itu nak pakai baju bengkel sampai zuhur baru gantung. Gantung udah sampai nah juga. Nah posisi seperti ini, inilah mungkin yang harus kita ingatkan sama. Saya tidak hebat karena cuma dakwah di masjid. Nah ada kita, ada semua yang berdakwah ke orang lain di luar sana. Ayo ajak orang-orang tukang bengkel dan juga pekerja bangunan untuk tetap sholat pada waktunya. Mudah-mudahan bisa menjadi dalam kita. Baik, kita sudah sampai di sini baru yang kedua. Insyaallah minggu depan mungkin saya izin ya. Minggu depan saya nggak mengajar karena kebetulan anak lulus sama anak saya mau mentar anak masuk pesantren. Kita beri satu minggu daripada kita boleh mengajar. Mohon maaf semuanya, kita akhiri. Allahumma fiqh lana wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.